Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kebaikan, majelis nasihat, di dalam majelis di mana kita bersama-sama saling mengingatkan dan menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berupaya untuk selalu menaikkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam Kamis yang sebenarnya tidak ada jadwal, namun yang biasanya hari Ahad keempat, karena ada acara di masjid ini sehingga digeser ke malam ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul mendeteksi cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ada yang bernama sifatul mahabbah. Allah memiliki sifat mahabbah, yaitu mencintai. Kalau kita mencermati, mempelajari bagaimana para ulama mengklasifikasi sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah adalah sifat di mana kita menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan informasi dari Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih bahwa Allah memiliki sifat tertentu. Kita tidak tahu kecuali karena Al-Quran dan Rasulullah yang memberitahu bahwa Allah punya sifat yang mulia. Ini namanya menetapkan atau subutiyah. Lawannya adalah salbiyah, nama lainnya adalah nafiyah, meniadakan, ketidakmungkinan. Lawan dari menetapkan, maka tidak memungkinkan atau tidak mungkin Allah punya sifat yang tidak sempurna, lawannya. Nah, dari sifat subutiyah yang kita tetapkan berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibagi lagi menjadi dua, ada sifat zatiyah dan yang kedua sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu sifat yang melekat pada zat Allah, seperti Allah maha melihat, maha mendengar, Allah berbicara, melekat pada diri Allah. Sedangkan sifat fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Termasuk di antara sifat fi'liyah, perbuatan Allah adalah mencintai. Nah, kita dalam bahasa Indonesia saja mencintai itu adalah kata kerja, fi'il, ya. Maka ini adalah klasifikasi yang memudahkan kita untuk membahasnya. Ya, jika ada pertanyaan apakah ada dalilnya pembagian-pembagian tersebut, Bapak Ibu jamaah sekalian, pembagian tersebut itu
Bisa dipakai, bisa tidak, hanya memudahkan saja. Kalau dicari dalilnya tidak ada. Rasulullah membagi sifat Allah ini, sifat itu. Sama dengan ketika kita mempelajari tentang fikih, di sana ada al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah, 5 hukum taklif, yaitu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dicari dalilnya ada nggak Rasulullah mengatakan ini pembagiannya wajib, sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh dan haram? Tidak ada. Ini hanya memudahkan saja. Sehingga dirinci, kalau wajib itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ada lagi yang dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, yaitu sunnah, dan seterusnya. Ini hanya memudahkan saja. Sama dengan pembagian hadis, kita nggak akan pernah menemukan dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis. Kapan Allah dan Rasulnya membagi? Ada hadis yang makbul dan mardud, yang diterima dan yang ditolak. Yang ditolak terbagi lagi. Tertolaknya karena cacat pada sanad dan cacat pada rawi. Cacat pada sanad dibagi lagi, ada yang disebut mudharib, ada lagi mu'dhal dan munqati dan lain-lainnya. Banyak jenis-jenis hadis. Ada hadis mursal, kemudian ada hadis sahih, ada sahih li ghairihi, ada hadis hasan, hasan li ghairihi, hadis dhaif dan sebagainya. Kalau kita cari dalilnya tidak ada. Ini hanya untuk memudahkan. Untuk memudahkan kita belajar. Nah, sama dengan tadi, sifat Allah ada yang melekat pada diri Allah, ada yang merupakan perbuatan Allah. Sifatul fi'liyah, sifat yang menunjukkan perbuatan Allah. Salah satunya adalah sifatul mahabbah. Allah itu mempunyai sifat mencintai makhluknya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi ada penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang jika kita lakukan itu akan menghadirkan, memunculkan kecintaan Allah kepada yang melakukannya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka kita pun diberitahu oleh Allah melalui Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi apa yang harus kita lakukan supaya Allah mencintai kita. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Ayat 195 Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita mengkaji kitab Syarhul Aqidatil Wasitiyah, kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang kurang lebihnya 80% didominasi pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Ketika kita membahas sifat mahabbah, Allah itu mencintai, lalu membahas tentang Allah mencintai orang-orang yang baik, maka dijabarkan secara rinci baik itu seperti apa. Baik itu adalah baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada kaum muslimin, dan itu juga ada rincian-rinciannya. Maka siapa yang berbuat baik, melakukan ihsan, pelakunya disebut muhsin, jamaknya muhsinun atau muhsinin, maka Allah mencintainya. Karena Allah sendiri yang memberitahu itu, innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian contoh lainnya dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Al-Hujurat ayat 9. Allah berfirman, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah kalian karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dapat dua, okay? Kalau ingin dicintai Allah, berbuat baik, berbuat adil. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 7 Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, berbuat baik, adil, bertakwa.
Contoh lagi yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian juga dalam ayat lain surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dari Islam, keluar dari Islam, maka Allah akan mengganti, akan mendatangkan satu kaum sebagai penggantinya, yang mana kaum itu Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Kemudian contoh lain dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang berjihad di jalannya dalam keadaan berbaris-baris seperti bangunan yang tersusun rapih. Maka banyak informasi penting dalam Al-Quran maupun dalam hadis, perbuatan apa yang bisa mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini kita tidak membahas poin pertama tentang detailnya sifat Allah tadi. Kemudian yang kedua, tidak membahas tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang mengundang cinta Allah. Nah, poin ketiga ini akan kita bahas Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka kita positive thinking, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Namun karena di dunia ini kita tidak bisa langsung bertemu dan melihat Allah lalu menanyakan, ya Allah, apakah engkau mencintai aku? Kalau kita sesama manusia dan masih hidup bertemu, bisa ditanyakan, walaupun jawaban itu belum tentu menunjukkan yang sebenarnya. Oh, aku cinta kamu, ya harus dilihat dulu bukti-buktinya. Kalau ada orang mengatakan saya mencintai panjenengan karena Allah, ya, siapapun bisa mengucapkan kata cinta, tapi biasanya akan teruji dengan adanya perbuatan-perbuatan. Nah, bagaimana caranya kita mendeteksi seseorang atau diri kita sendiri apakah mendapatkan cintanya Allah atau tidak? Dan ini akan kita bahas. Saya kumpulkan beberapa poin, ada 4 poin, dan ini bukan sebuah batasan, artinya hanya 4, bisa jadi lebih dari itu. Sementara saya menemukan 4 poin ini, 4 poin yang merupakan tanda atau bukti atau indikator bahwa Allah itu mencintai seorang hamba. Dan mudah-mudahan itu ada pada diri kita masing-masing. Baik, tadi kita bahas perbuatan-perbuatan yang mengundang cinta Allah. Sekarang kita bahas apa tanda bahwa Allah itu mencintai kita atau mencintai seseorang. Ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita deteksi diri kita. Dan ini sebuah anugerah jika Allah itu mencintai kita dan kita bisa melihatnya dari tanda-tanda itu. Karena level orang-orang yang dicintai oleh Allah di atas level orang-orang yang mencintai Allah. Seperti pernah saya sampaikan di sini bahwa kita bisa mengarahkan cinta kita kepada siapapun, silakan. Panjenengan dan saya bisa, silakan mencintai siapapun, tapi apakah yang dicintai itu juga mencintai kita? Belum tentu. Sehingga kalau kita mengaku saya cinta Allah, silakan, ini hak kita masing-masing, tapi apakah Allah juga mencintai kita? Maka orang yang dicintai Allah levelnya sangat tinggi. Pernah saya contohkan ketika kita mengatakan saya mencintai Pak Bupati, itu terserah kita mau mencintai mau tidak. Tapi kalau kita dicintai oleh Pak Bupati, maka
itu saja kita senangnya luar biasa. Belum tentu yang hadir di sini nun sewu ya, ada yang dicintai Pak Bupati sekarang. Pak Bupati kenal baik dengan jenengan, sering ngopi bareng, sampean ku tak cuintai Pak. Wis pokoknya sampean ngurus opo-opo ya, ku tak kei surat sakti sampean duduno nek sampean koncoku sing tak sayangi. Bayangkan Pak, baru bupati ya. Bagaimana kalau dicintai gubernur? Gubernurnya wanita ya. Cinta dalam arti secara umum. Maka bagaimana seorang hamba yang dicintai Sang Pencipta alam semesta ini, yang menentukan segalanya, yang maha berkuasa, Tuhan di langit dan di bumi dan di antara keduanya, Tuhan di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau kita termasuk orang yang dicintai oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beres semua urusan. Nah, sekarang karena kita tidak bisa langsung bertanya, ya Allah, apakah panjenengan itu mencintai saya? Kita tidak tahu. Maka bisa kita lihat dari tanda-tanda yang ada. Nah, dan tanda-tanda itu adalah perkara yang gaib bagi kita, kecuali Allah dan Rasulnya memberitahu. Jadi kita tahu. Kita tidak bisa menduga-duga, paling Allah itu cinta sama saya. Cirinya apa tandanya? Koyo aneh ya. Tidak bisa dikira-kira, tapi berdasarkan informasi yang valid dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara tanda bahwa kita atau seseorang itu dicintai oleh Allah, yang pertama, kita ingat-ingat, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ciri, tanda, alamat atau indikator seseorang itu dicintai oleh Allah, yang pertama, ketika seseorang itu menjadi orang yang faqih dalam urusan agama, orangnya religius, orangnya agamis, artinya dia paham dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang paham dengan pemahaman yang benar. Karena berapa banyak orang ngajinya 20 tahun tapi yang dikaji salah, banyak, tidak kurang-kurang. Tapi kalau ada orang yang diberi kefaqihan dalam urusan agama ini, dia benar-benar berilmu tentang agama ini dan dia mengamalkan ilmu agamanya itu, maka itu tanda Allah mencintai hamba tersebut. Informasi ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan, menganugerahkan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Belum ketemu kalau ini Pak. Pada hari ini karena banyak orang tidak paham agama dan mengukur segala sesuatu dari dunia dan harta ya, sehingga kalau ada orang kaya maka seringkali orang menyimpulkan wong iki sugih mesti disayangi Allah. Kan yang punya dunia itu Allah. Kalau Allah kasih banyak berarti orang ini disayangi oleh Allah ya. Apakah seperti itu ya? Maka benar atau salahnya sesuatu kita harus punya acuan, yaitu dalil. Apakah menurut Al-Quran dan hadis Nabi seperti itu, bahwa orang kalau diberi kekayaan yang banyak berarti orang itu dicintai oleh Allah? Kita balikan satu pertanyaan, apakah Fir'aun itu kaya atau miskin Pak? Kira-kira miskin apa kaya ya Pak kita? Karena rakyatnya saja, konglomeratnya seperti Korun itu sudah kayanya luar biasa. Gudang hartanya itu dikunci dan kuncinya dikumpulkan. Orang yang paling kuat angkat besi itu tidak bisa ngangkat, saking banyaknya hartanya Korun. Sampai ketika
Qarun itu ditenggelamkan ke bumi, tersisa hartanya, orang-orang Mesir mengatakan Musa ini berambisi dengan hartanya, maka sekalian oleh Allah ditenggelamkan juga hartanya itu. Awalnya Qarunnya saja, setelah itu hartanya juga diambles. Jadi kalau saya dan panjenengan mau nyari harta Qarun, ya ke Mesir sana, Pak. Kalau yang di sini di Trawulan gali-gali nemu koin emas, itu bukan hartanya Qarun. Mungkin hartanya Gajah Mada atau harta Hayam Wuruk, hartanya Tribuana Tunggadewi. Ilingnya soalnya nama jalan. Jalan Gajah Mada, jalan Hayam Wuruk gitu. Hanya istilah saja harta karun, karena saking banyaknya harta Qarun. Apalagi Fir'aun rajanya sangat kaya raya. Apakah Fir'aun itu dicintai oleh Allah atau tidak? Ya, kita tahunya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Fir'aun itu manusia yang sangat ingkar kepada Allah dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Ya. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bayangkan kekafirannya bagaimana mengaku Tuhan. Yang mempertuhankan makhluk saja syirik, ini malah dirinya dikatakan sebagai Tuhan. Itu luar biasa. Bukankah juga Al-Quran menjelaskan bahwa ya ditampakkan siksa neraka pagi dan petang dari mulai matinya sampai hari kiamat kepada Fir'aun. Itu menunjukkan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diberi kekayaan juga. Jadi kalau Fir'aun sudah berlalu, yang sekarang saja Pak, ya Bapak Ibu pernah tahu berapa duitnya Elon Musk? Ya, Elon Musk agamanya apa niku? Ada yang mengatakan tidak beragama, tapi sebagian lagi mengatakan agamanya Kristen. Apakah orang Kristen dicintai oleh Allah apa buatan? Ragu-ragu. Buatan ke? Menurut ajaran kita tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi per tahun 2025 hartanya sampai 4.000 triliun rupiah. Sudah menyamai APBN negara satu orang. Kayaknya luar biasa. Kalau ukuran seseorang itu dicintai oleh Allah karena banyaknya harta, bagaimana dengan Fir'aun, bagaimana dengan Qarun, dengan Haman, kemudian dengan Elon Musk, mungkin George Soros, mungkin Donald Trump, terus siapa lagi ya? Itu orang-orang kaya. Donald Trump sebelum jadi presiden memang seorang pengusaha yang sangat super kaya rayanya, crazy rich ya. Termasuk juga penemu apa namanya, siapa itu saya lupa, banyak sekali lah orang-orang kaya. Termasuk di lingkungan kita, tidak semua orang kaya mereka orang-orang yang beriman. Panjenengan cek mulai dari alun-alun sampai bentar, yang punya toko-toko itu mayoritas muslim apa non muslim? Mayoritas Pak. Mulai dari yang kecil sampai yang besar non muslim. Banyak yang muslimnya tapi karyawannya di situ. Oke. Jadi tukang parkir, jadi karyawannya. Secara umum materi dimiliki orang-orang non muslim. Maka Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Jadi pandangan kita jangan sama dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau kita lihat dulu orang ini diberi harta, beriman atau tidak, orangnya soleh apa tidak. Kalau soleh dan kaya berarti masuk yang tadi, Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintainya. Tapi juga orang yang tidak dicintai juga dapat harta, maka tidak jadi ukuran bahwa harta seseorang itu menunjukkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala yu'tid dina illa liman ahabba faman, a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu.
Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ini sebuah kepastian sampai menggunakan kalimat kecuali. Allah tidak memberikan agama kecuali orang yang Allah cintai. Artinya orang yang diberi agama, dia faham agama dengan baik, mengamalkannya, benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini orang banyak yang meninggalkan agama demi dunia, di mana itu bukan barometer orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fid din." Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Ada yang pernah bertanya kepada saya, wah kalau begitu yang beruntung yang pernah mondok Ustadz, atau mungkin Ustadz. Waduh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jadi ukuran kalau orang mondok terus dia faqih dalam urusan agama. Berapa banyak juga lulusan pondok yang ternyata ilmunya juga tidak benar. Kalaupun ilmunya benar, belum tentu juga melampaui yang tidak mondok. Dan kata-kata faqih adalah dia faham, artinya mengamalkan agamanya. Kalau memang kita ditakdirkan punya kesempatan mondok, ya alhamdulillah. Karena setiap hari belajar agama, dari mulai bangun jam 3, tidur jam 10 malam, full waktu kalau mondok itu belajar agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar tentang fikih, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu yang lainnya dalam agama ini pastinya lebih intens. Tapi bukan berarti didominasi oleh yang mondok. Siapapun di antara kita yang serius belajar agama, mendalaminya dan berupaya mengamalkannya, dia orang yang faqih dalam perkara agama ini. Dan kita harus mengambil rumus bahwa kalau tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, maka jangan tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa mondok, belum pernah mondok seumur hidup, belum pernah ke pondok kecuali ke pondok Jegu, ke pondok Sidokare, ya, pondok Jati, ya. Kalau memang dalam hidup kita belum pernah mondok, maka jangan tinggalkan semuanya. Bisanya apa? Dengan ngaji, belajar, hadir di majelis ilmu. Kalau intens, bapak-bapak, bayangkan di Mojokerto ini banyak masjid di mana ada kajian di sana. Kita rutin, anggap saja sepekan 3 kali, tapi istiqomah. Setahun sudah berapa kali? Sebulan, kalau sepekan 3 kali, berarti sebulan 12 kali kurang lebih, ya. Kali 12, 144 kali dalam setahun. Kalau disambil lagi baca-baca buku, disambil lagi sambil ngerawat kambing, ngerawat ayam, dengerin ceramah misalkan, nambah lagi ilmunya. Masya Allah. Jadi tidak ada kata wah saya ini kalah dengan yang mondok, belum tentu Bapak Ibu. Wah kalah dengan ustadz, belum tentu juga Bapak Ibu jamaah sekalian. Berapa banyak orang itu berilmu lebih dalam tapi tidak punya kemampuan berbicara, bukan berarti ilmunya sedikit. Yang berbicara belum tentu ilmunya dalam. Saya punya teman itu lulusan Lipia, Jakarta, tapi bukan seorang ustadz penceramah, tapi sering ngasih masukan ke saya. Kadang negor saya, Ustadz, yang antum lakukan salah ini gini-gini. Beliau lebih alim dari saya walaupun bukan seorang penceramah, bukan ustadz. Tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita introspeksi dengan diri kita. Kalau kita termasuk orang yang faham dalam perkara agama, mengerti ini halal haram, ya,
mana yang jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lalu kita melaksanakan, mengamalkan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Kita termasuk orang yang faqih dalam urusan agama. Maka kalau ada orang yang faqih, Allah muliakan di dunia dan di akhirat karena Allah mencintai orang tersebut. Abu Hurairah itu kaya atau miskin, Bapak Ibu? Beliau termasuk salah satu ahlus suffah, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tinggal di serambi Masjid Nabawi. Dan beliau orang yang masuk Islam sekitar 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, walaupun beliau mengakuinya 3 tahun karena menganggap tahun pertama kurang maksimal, tapi totalnya 4 tahun. Kebersamaan dengan Rasulullah SAW hanya 4 tahun. Beliau mengatakannya 3 tahun. Dan beliau adalah sahabat Nabi, menempati ranking pertama yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Sudah 15 abad yang lalu beliau meninggal, tapi nama beliau sampai detik ini didoakan di seluruh penjuru bumi oleh kaum muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berapa juta manusia yang mempelajari hadis Nabi setiap harinya, dan berapa banyak yang menyebut nama Abu Hurairah dan mendoakan beliau. Orangnya sudah tidak ada, bukan ratusan tahun lagi. Padahal beliau seorang yang sangat fakir, miskin sekali, ahlus sufah, tidak punya harta. Tapi semangat beliau belajar agama di akhir-akhir kehidupan Rasulullah luar biasa. Pernah suatu hari Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah kepada kaum fakir, kepada du'afa. Ya. Biasanya kalau yang dibagi-bagi itu harta fai, ya, bukan ghanimah. Ghanimah biasanya dibagikan kepada pasukan yang ikut bertempur. Kalau terjadi kontak senjata, musuh kalah, ada rampasan perang namanya ghanimah. Tapi kalau tidak terjadi kontak senjata, musuh menyerah, maka ada hartanya harta fai. Dan itu 100% diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Rasul yang mengelolanya, mau diarahkan kemana? Diserahkan kepada Rasulullah 100%. Biasanya Rasulullah SAW gunakan beliau untuk nafkah keluarga beliau, kemudian untuk membeli persenjataan, perlengkapan perang, kemudian juga dibagikan kepada kaum muslimin. Maka saat kaum muslimin yang fakir-fakir ini antri menerima pembagian harta rampasan perang itu, Rasulullah melihat Abu Hurairah dari kejauhan, menjauh, melihatnya dari kejauhan, padahal beliau miskin. Sampai dipanggil berkali-kali Rasulullah, "Ya Aba Hurairah, ta'al." Dipanggil mendekat. Kata Rasulullah, "Is'al ma syi'ta." Mintalah apa yang kamu inginkan, apa saja. Ini ada banyak harta. Mau berupa emas perak, uang dinar dirham, mau berupa pakaian perang, mau berupa kuda, senjata, budak dan sebagainya. Is'al ma syi'ta. Maka Abu Hurairah apa jawabannya? La ya Rasulullah, tidak. Saya tidak mau Rasulullah. Is'al ma syi'ta, kamu minta terserah apa saja. Lalu beliau mendekat kepada Rasulullah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu an tu'allimani mimma 'allamakallah." Saya hanya ingin engkau mengajari saya dengan sesuatu yang Allah ajarkan kepadamu, itu saja. Saya nggak ingin harta. Saya hanya ingin engkau mengajari saya dengan apa yang Allah ajarkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Dan ketika sakratul maut di akhir hayatnya Abu Hurairah, beliau menangis cukup lama. Beliau menangis sangat lama, terisak-isak menangis sebelum wafatnya. Dan beliau mengatakan, betapa panjangnya perjalanan yang akan saya lalui, namun betapa sedikitnya bekal yang telah saya kumpulkan. Beliau menangis, merasa perjalanan itu panjang setelah ini, tapi bekal saya masih sangat sedikit. Beliau menangis. Sahabat yang paling banyak meneriwayatkan hadis Nabi SAW. Maka inilah bukti dan tanda yang pertama, seseorang itu
ketika dicintai oleh Allah, Allah jadikan orang ini faham dalam urusan agama. Dan hari ini orang yang faham tidak banyak, mayoritas tidak faham. Nah, tinggal pilih mau jadi yang kebanyakan orang atau yang spesial, yaitu orang yang faham dalam urusan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, tanda Allah itu mencintai seseorang, ini pernah kita bahas juga, yaitu seseorang mendapatkan madunya kehidupan. Masih ingat Pak, madunya kehidupan itu apa? Ini sering saya bahas, mungkin ustadz lain juga bahas ya. Rasulullah menyatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira asalahu. Dalam hadis lain, idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu ya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, kalau Allah menginginkan kebaikan berarti Allah sayang, Allah cinta kepada orang tersebut. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan berikan madu kehidupan baginya. Dalam hadis yang lain, ista'malahu, Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, wa ma asaluhu ya Rasulullah, yang dimaksud madu kehidupan itu apa? Atau dalam hadis yang lain, wa ma ista'malahu, maksudnya dipekerjakan oleh Allah itu seperti apa? Ini kesempatan bagi yang sudah berusia lanjut. Kira-kira berapa usia lanjut itu Pak, pantasnya? Saya termasuk, pantas nggak disebut usia lanjut? Ya kalau udah usia 40 ke atas saya anggap sudah usia lanjut lah gitu ya. Apalagi yang lebih dari 60. Ya ancar-ancarnya kalau sudah 40 Bapak Ibu sekalian, nah itu sudah ibaratnya puncak gunung itu sudah mulai turun ya, puncaknya umur kedewasaan 40 tahun. Siapa yang sudah 40 tahun ini jadi barometer orang ini serius terhadap akhirat atau tidak, kelihatan di umur 40 ke atas. Kalau orang yang serius mencari surga, mencari ridhonya Allah di usia 40 ke atas itu semakin bagus agamanya, semakin taat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya, dan semakin berkurang dosa dan maksiatnya. Nah, orang yang mendapatkan madunya hidup, kata Rasulullah, adalah ya, yuftahu lahu amalun salihun baina yaday mautih hatta yarda man haulahu, hatta yarda anhu man haulahu. Ciri orang itu mendapat cintanya Allah di usia lanjutnya adalah diberikan kesempatan beramal soleh sebanyak-banyaknya oleh Allah ya, sebelum kematiannya, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Maksudnya itu saking baiknya orang ini, ketika dia meninggal orang itu ridho, bukan ridho senang dengan kematiannya, bukan. Maksudnya nggak ada masalah, orang sudah lega, orang ini baik, saya nggak ada masalah dengan dia, orangnya baik. Nah, maka orang yang mendapat cintanya Allah, tandanya itu semakin hari semakin tua, 40 lebih ke atas, semakin banyak amal solehnya, bukan semakin banyak ngawurnya. Ya Allah, kalau lihat konten-konten yang ada di sosial media ini, kadang orang nggak ngereken umur ya, tua-tua keladi, semakin tua semakin dadi, semakin menjadi-jadi. Sudah umur 50, 55, 60 masih joget-joget ya. Sudah umur 50, 55 masih saja nonton dan mendengarkan joget sound horeg. Ya Allah, itu banyak Pak pada hari ini, laki-laki maupun perempuan. Emak-emak itu ya, yang umur udah 55, 60 masih saja ngonten, dan kontennya tidak bener. Eman kayak ini. Banyak yang ya ingin terkenal, banyak ingin dapat cuan, tapi tidak ingat bahwa itu adalah dosa jariah. Bukan hanya ada amal jariah, tapi dosa jariah. Kenapa disebut jariah? Karena ketika orangnya sudah meninggal, videonya masih ada ditonton orang, dosanya masih terus, kan eman Pak. Ya Allah, di satu sisi sosial media membantu dakwah, tapi kalau tidak bisa untuk kebaikan, mending tidak usah punya. Menghabiskan waktu,
menghabiskan kuota. Nah, bahayanya lagi apa? Meninggalkan dosa. Secukupnya saja yang diperlukan. Bikin status yang penting-penting saja, mengajak kepada perkara yang bermanfaat untuk agama, untuk akhirat, atau untuk dunia. Nggak apa-apa kalau ngajak yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Dikurangi ya, status di WA, status di Facebook, di IG, di TikTok gitu ya. Kalau tidak diperlukan, tinggalkan, lebih baik, lebih aman. Fokus memperbanyak ibadah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ciri yang kedua, orang itu mendapat cintanya Allah di masa tuanya, dia semakin solih, semakin banyak perbuatan-perbuatan baiknya. Okay. Dan itu masih terbuka lebar Bapak Ibu jamaah sekalian. Okay. Kemudian yang ketiga, nah ini agak mulai terkesan kontradiksi, tapi sebenarnya tidak. Mungkin yang pertama, oh orang ini diberi kefakihan, jelas Allah cinta. Orang ini diberi kesempatan beramal soleh, itu cinta. Nah yang ketiga, ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah orang itu ketika dia di masa lalu berbuat dosa dan maksiat, Allah segerakan balasannya di dunia ini. Itu cirinya orang itu dicintai oleh Allah. Nah, di mana Rasulullah menyatakan, beliau bersabda, idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjala lahul 'uqubata ya fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah mencintai seorang hamba dan Allah menginginkan kebaikan kepadanya, Allah akan segerakan akibat dari perbuatan-perbuatan dosanya di dunia ini. Dan jika Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah tunda balasannya di akhirat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingat-ingat, monggo kita sama-sama merenung, dosa di masa lalu banyak sekali. Memang sudah tobat, ya. Seandainya orang lain tahu dosa-dosa kita, kita malu sekali banyak. Cuman banyak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka umur kita sekarang ada yang 45, 50, 55, 60, 65. Kita kilas balik selama 65 tahun itu dosa apa saja yang pernah kita lakukan di masa lalu. Mungkin pernah berbuat syirik, pernah mempercayai aki punya kekuatan, punya keris, suka main dukun ya, main perempuan, kemudian mabuk, pernah berjudi, pernah menzolimi orang lain. Banyak dosa kita lakukan di masa lalu. Nah, apakah ketika kita taubat lantas tidak ada akibat sama sekali? Belum tentu Bapak Ibu. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu karena perbuatan tanganmu. Maksudnya tangan ini Pak bukan berarti aku loh tanganku gak tahu dosa sing dosa lisanku. Ya ini kan istilah perbuatan tangan itu maksudnya ya secara total ya. Kan sering juga dalam bahasa Indonesia kita menggunakan akibat ulah tangan manusia, padahal yang berbuat kakinya misalkan, tetap disebutnya tangan. Itu hanya istilah saja. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu itu karena perbuatan kamu di masa lalu. Dan Allah memaafkan sebagian besarnya. Bagaimana ini penjelasannya? Bahwa ketika seseorang berbuat salah, berbuat dosa, walaupun sudah bertaubat, maka dampak buruk akibat perbuatan dosanya itu bisa jadi disegerakan di dunia ini, dan selebihnya yang lebih banyak Allah maafkan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ya tempatnya salah dan dosa, kemudian dapat musibah-musibah pada hari ini apa saja, berupa sakit, kehilangan orang yang kita cintai, ya, mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan,
kita yang pertama kali kita ingat adalah dosa apa yang pernah kita lakukan. Barangkali ada dosa yang belum kita taubat. Kalau Allah segerakan di dunia, ini ringan, Pak. Akibat perbuatan dosa di dunia paling mentok musibah nopo mawon, Pak, kira-kira musibah yang kita anggap musibah itu apa, Pak? Sakit, nggih. Sakit, kemiskinan, kebangkrutan, disakiti orang lain, dikhianati, kehilangan seseorang yang dicintai. Ini kan musibah ya, Pak, di dunia. Sedangkan akibat buruk di akhirat hanya satu, yaitu apa? Neraka. Neraka. Pilihan di sana cuma dua, surga sama neraka. Kalau di sana dibalas, berarti dibalasnya apakah di surga apa di neraka? Pastinya di neraka. Lebih ringan di dunia, sesusah-susahnya orang di dunia mentok meninggal. Selesai sudah. Maka kalau ada orang sekarang nampak baik, orang ini sudah sadar, tobat, ya, orangnya religius, agamis, tapi dapat musibah-musibah, mungkin di masa lalu punya dosa-dosa dan Allah sayang orang ini. Ya, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sekilas sepertinya kontradiksi lah. Kalau Allah sayang, kenapa harus dikasih musibah? Ya. Maka poin yang keempat, ini penguatnya sebagai tambahan. Kalau yang ketiga, ciri orang yang dicintai Allah itu adalah disegerakan akibat perbuatan dosanya di dunia ini. Maka yang keempat adalah ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia mendapatkan ujian-ujian kehidupan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya bala, ujian. Besar kecilnya pahala itu ditentukan besar kecilnya bala, musibah, ujian hidup. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahur ridho. Siapa yang ridho dengan ujian itu, Allah ridho kepadanya. Waman sakhita falahus sukhut. Siapa yang murka, marah dengan ujian itu, Allah pun murka kepadanya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang nomor 1, 2 ini ya sepintas oke, masuk. Allah cinta berarti Allah jadikan dia paham agama. Yang kedua, diberikan kesempatan beramal soleh. Kalau yang ketiga, dibalas, disegerakan balasannya di dunia, ya agak menyakitkan tapi mending ya, karena daripada di akhirat. Nah yang keempat, logis atau tidak, Pak? Katanya Allah cinta, tapi kok diuji dengan musibah-musibah? Mbak, ini butuh perenungan, Pak. Saya minta waktu sedikit. Kalau yang 1, 2, oke, Allah cinta, cirinya orang ini paham agama, kemudian dapat manisnya kehidupan. Yang ketiga, disegerakan siksanya di dunia atau hukuman di dunia supaya di sana tidak dapat siksa. Oke, masuk. Tapi bagaimana ya kita berpikir orang katanya dicintai Allah tapi dikasih musibah-musibah, ujian-ujian? Apakah logis atau tidak, Pak, seperti itu? Sebenarnya sangat logis. Karena seseorang membuat orang yang dicintainya itu sakit, jika ada tujuan yang lebih baik untuk kemaslahatannya, itu tidak masalah, logis. Pak Nun Sewu, di sini ada yang tentara, Sewu, TNI, nggih, TNI. Bukankah waktu masa pendidikan itu kan menyakitkan ya sebenarnya, berat nggih, Pak? Ya, Pak Sinten? Saya sih belum pernah jadi tentara, cuman pernah ikut pelatihan cuman 3 hari 3 malam di Kolat Malinir. Karena ada tugas dari perusahaan, ya, ada training leadership supaya jadi pemimpin itu tegas, nggak lembek. Nah, dilatihlah oleh tentara begitu. 3 hari 3 malam, Pak. Ya Allah, saya membayangkannya yang pendidikan itu pinten bulan, 6 bulan. Saya cuman 3 hari 3 malam, Pak. Muka saya itu sejak kecil sampai bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, belum pernah ngaplok saya. Tapi saya bolak-balik dikaplok itu sama tentara itu. Taklok itu. Salah dikit kaplok gitu. Makan dikasih waktu. Wah, habis makan disuruh koprol guling-guling sampai muntah-muntah. Mandi juga gitu di waktu. Belum
latihan fisik tengah malam masuk hutan sendirian, di situ digoda dengan pocongan macam-macam, uji mental. Nggak tidur semalaman Pak, digerojok banyu ya. Besoknya harus lompat dari ketinggian masuk ke air, kemudian turun meluncur pakai tali dan macam-macam. Itu capek sampai hitam 3 hari Pak. Tapi apakah kita menyimpulkan bahwa ini tentara-tentara ini benci saya? Enggak, wong kita malah bayar. Mereka melatih dengan hal yang tidak mengenakan, capek, ngantuk, berat. Tujuannya baik, supaya kita lahir menjadi orang yang berbeda, yang lebih baik lagi. Maka ketika Allah katanya mencintai, tapi kok saya harus diuji, dikasih musibah, apakah ini logis? Logis, karena ada maslahat setelahnya yang lebih besar. Contoh lain sering saya contohkan, bapak-bapak mondokkan putra-putrinya. Dipondokkan itu enak nopo boten secara umum. Di rumah tidur nyaman, nggih. Kasur juga spring bed. Di pondok belum tentu spring bed, walaupun ada pondok-pondok mewah, tapi tidak semuanya. Kadang pakai dipan tumpuk sama teman-temannya, ya. Lama nggak dicuci, pulang korengan gitu Pak. Banyak yang mondok itu pulang gudiken gitu. Mandi satu kamar mandi gantian orang 30 gitu. Di rumah ya, di pondok tidak bisa pegang HP, tidak bisa jalan-jalan ke Sunrise, tidak ada ceritanya mondok bolak-balik nge-mall gitu, tidak ada. Banyak hal tidak mengenakan, harus berpisah sama ayah ibunya, berpisah dengan saudara-saudaranya, harus bangun jam 3 tidur malam, capek tiap hari belajar. Tapi kenapa itu dilakukan orang tuanya? Karena cinta, ada maslahat yang lebih besar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah berikan musibah, ujian-ujian. Bisa jadi yang pertama, hal yang menyakitkan itu Allah lakukan agar kita terhindar dari hal yang menyakitkan yang lebih besar. Sekarang tak sakitin, tapi supaya kamu terhindar dengan hal yang lebih menyakitkan lagi. Bisa jadi itu. Atau hal yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, tidak nyaman, tapi setelahnya ada kenyamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan pastinya di akhirat dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada orang yang sudah berada di alam akhirat, mereka ingin kembali lagi ke dunia dan ingin diuji, bahkan ingin dipotong-potong tubuhnya dengan gunting karena pahalanya besar sampai segitunya. Jadi ini logis, ketika seseorang mencintai orang lain, seseorang mencintai seseorang ya, lalu menyakiti dalam arti membuat sakit, lelah, capek, tapi ada maslahat yang sangat besar setelahnya. Ini adalah logis. Dan itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah ketika mencintai hamba-hambanya, maka ciri pertama dia dijadikan orang yang faqih, mendalam dalam urusan agama ini. Yang kedua, di masa tuanya banyak berbuat soleh, amal soleh. Yang ketiga, ada musibah-musibah yang dialami orang-orang yang baik karena perbuatannya di masa lalu, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah menyegerakan akibat perbuatan dosanya di dunia ini, dan di akhirat sudah clear, sudah selesai. Dan yang terakhir, bukti cintanya Allah ketika orang itu dapat musibah. Maka jangan cepat menyimpulkan kalau kita dapat musibah berarti Allah benci sama kita. Bisa jadi itu adalah kecintaan Allah kepada kita. Maka lihatlah tanda-tanda yang lain, bukan hanya satu-satunya. Ketika kita dapat musibah, kita sulit menyimpulkan ini cinta atau Allah menghukum saya. Maka kita lihat dari sisi-sisi yang lain. Kalau kita sudah menjadi orang yang taat, beriman kepada Allah, bertaubat dari segala dosa, kok masih banyak musibah, itu Allah cinta kepada kita semuanya. Oke, demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, karena sudah lewat waktu Isya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.